Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Taufik Rahman pada pertemuan ke-13 praktek jaringan komputer. Ini membahas tentang simple QI, PCQ, bandwidth test dan monitoring ya. Oke. QS. QS Quality of Service ini, atau bisa dibilang manajemen bandwidth ya, atau kontrol traffic. Pada prakteknya ini ada dua cara dalam pengontrolan traffic ya. Jika dalam satu perusahaan terdapat beberapa komputer yang menggunakan internet, maka sebaiknya pengontrolan atau pengelolaan bandwidth dilakukan ya. Nah, pada prakteknya ini ada dua cara pengontrolan traffic, yaitu cara rate limiting, di mana menolak semua paket yang masuk jika melebihi batas maksimal yang telah ditentukan. Misalnya si A uploadnya adalah 64, downloadnya 128 kbps, maka jika lebih dari itu akan ditolak ya. Jadi apa yang ditentukan itu saja yang diterima, itu namanya rate limiting. Yang kedua, rate equalizing, yaitu paket-paket yang masuk akan ditahan sementara jika melebihi batas maksimal. Kemudian paket-paket tersebut akan dikirimkan kembali ya. Jika dilihat bandwidth limiternya seperti ini. Nah, tadi yang rate limiting ini akan menolak semua paket jika melebihi batas ya. Maka di sini akan diperoleh sesuai dengan yang ditentukan ya, sesuai yang ditentukan. Tapi untuk rate equalizing itu akan ditahan dulu ya. Kemudian jika ada waktu yang telah ditentukan, ada waktunya, maka paketnya bisa diteruskan seperti itu. Itu rate equalizing dan rate limiting. Rate limit. Pada router OS dikenal dua jenis batasan rate limit, ada yang namanya CIR dan MIR. CIR adalah Commit Information Rate. Dalam keadaan terburuk, klien akan mendapatkan bandwidth sesuai dengan limit at ya, dengan asumsi bandwidth yang tersedia cukup untuk CIR semua klien. Minimal ya, bandwidth minimal itu limit at. Dan ada MIR, Maximal Information Rate, jika masih ada bandwidth yang tersisa setelah semua klien mencapai limit at ya, maka klien bisa mendapatkan bandwidth tambahan hingga max limit. Simple QI, ada simple QI, ada QI tree ya. Pada router OS ini bandwidth limit dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa wireless access list, PPP secret, dan hotspot user ya. Simple QI ini mengatur pembatasan bandwidth dengan hanya mendefinisikan parameter IP address, target address dari host atau koneksi yang dilimit. Simple QI yang paling sederhana hanya melakukan pembatasan bandwidth pada max limit atau mirnya saja. Nah, ini seperti ini contohnya. Batasi laptop kita misalnya jika ingin membuat 32 kilobyte ya, kilo upload dan 64 kilo download ya. IP-nya misalnya ini targetnya downloadnya. Kemudian cek ya, kita jalankan. Nah, tentu akan merah ya kalau kita buka website misalnya Nusa Mandiri ACID atau student nusamandiri.ac.id atau detik.com atau Gmail ya. Kemudian gunakan tool touch untuk melihat statusnya ya. Di touch ini kemana aja gitu ya. QoS fitur boost ya, Burst adalah salah satu cara untuk meningkatkan performance koneksi HTTP. Burst ini digunakan untuk mengizinkan naiknya data rate dalam periode waktu yang singkat atau burst time.
Jika average data rate lebih kecil dari burst threshold, burst dapat digunakan. Actual data rate dapat mencapai burst limit. Ya. Average data rate dihitung dari detik terakhir burst time. Ya, ini contohnya burst limit, ya. Contoh burst limit add misalnya di sini dibuat 128 kbps, kemudian max limitnya 256 kbps, burst timnya 8, burst thresholdnya 192 kbps, burst limit sama dengan 512 kbps. Oke, yang di bawahnya adalah detik, ya, time, ya. Ini akan beraksi nanti pada menit ke detik ke 8, ya. Sini ini 5, 6, 7, 8, ya. Nah, di sini. Oke. Burst limitnya adalah 512, ya. 512. Kemudian thresholdnya 192. 192 berarti ada di sini, ya. Lalu burst thresholdnya 192. Limit itu 128. Maka ketika berjalannya waktu akan didapat proyek seperti ini, ya. Dia akan turun, ya kan? Ya. Berapa? 8 menit, ya. 8 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan dia akan turun melebihi, tidak lebih daripada 192 kbps, ya, threshold, seperti itu. Ini ada contohnya. Kita buat simple QI dengan contoh di atas, ya. Max limitnya 256 kbps, target downloadnya disamakan, burst limitnya 512, burst thresholdnya 192, burst time-nya 8. Nah, setelah dikonfig sedemikian rupa seperti yang tadi, maka bisa dilihat di sini, ya, aksesnya merah karena melebihi kuota, melebihi batasnya, seperti itu. Ini juga melakukan FTP ke 11.11.11.11.1. Nah, tadi di sini downloadnya paling tinggi adalah 228. Ya, padahal nilai itu adalah untuk max limit, ya, mencapai berarti. Ya. Nah, di sini ketika tingginya dia langsung 512, ya. Cus. Tinggi awal pertama langsung menuju ke 512. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis daripada QIWI antrian, ya. QIWI dibagi menjadi dua, yaitu QIWI scheduler dengan QIWI shaper, ya. QIWI scheduler itu diantaranya ada BFIFO atau byte first in first out, ya. Ada packet first in first out atau PFIFO, ada RED, random early detect, ada SVQ, stochastic fairness queuing, ya. Kemudian ada shaper QIWI, diantaranya ada PCKey per connection QIWI dan HTB, hierarchical token bucket. Nah, jenis QIWI ini ada pada QIWI list, ya. Ada tabnya, di situ ada QUI type, ya. Nanti bisa dipilih di sini QUI type-nya mau pakai yang mana, atau buat sendiri juga bisa. Pertama FIFO, first in first out. PFIFO dan BFIFO keduanya menggunakan algoritma FIFO, ya, dengan buffer yang kecil. FIFO tidak mengubah urutan paket data, hanya menahan dan menyalurkan bila sudah memungkinkan. Jika buffer penuh, maka paket data akan di drop.
FIFO ini baik digunakan bila jalur data tidak congested ya. Congested. Oke, kita cari dulu congested itu apa. Tidak sama, tidak lebih. Padat ya. Tidak berjejal, tidak ramai. Oke. Parameter FIFO ini baik digunakan bila jalur data tidak padat. Artinya misalnya menggunakan IndiHome di rumah yang menggunakan hanya 5 gadget atau 6 gitu, itu kan tidak padat ya. Parameter pFIFO limit dan bFIFO limit menentukan jumlah data yang bisa diantrikan di buffer ya. MQ-FIFO adalah sebuah mekanisme FIFO yang dikhususkan pada sistem hardware yang sudah support ya multi-core processor ya, dan harus pada interface yang support multiple transmit. Ini kalau menggunakan MQ-FIFO ya. Bagaimana first in first out itu? First in first out itu terjadi seperti ini. Ya, misalnya di sini ada QW-nya ada berapa? Ada 4 ya. Paket yang disalurkan sesuai datang yang duluan. Nah, ini yang duluan yang mana datang? Yang kuning misalnya. Terus ya, kuning dulu, kuning, biru, merah, baru hijau ya. Jika penuh maka akan di drop. Nah, ini akan dijatuhkan. Belum, nanti akan tercatat drop 1, 2, 3, 4 atau akan counting ya, seperti itu. QW size di sini misalnya 10 paket ya. Paketnya berapa? Di sini ada 4, berarti dipanjangkan. Seperti itu. RED ini melimit paket yang paket dengan melihat rata-rata ukuran QW. Rata-rata ukuran QW ini dibandingkan dengan dua parameter min threshold dan max threshold ya. Saat rata-rata ukuran QW sama dengan min threshold, RED tidak ada paket yang di drop. Saat ukuran QW rata-rata lebih dari max threshold, maka seluruh paket yang datang akan di drop. Jika rata-rata ukuran QW di antara min dan max threshold, paket akan di drop berdasarkan probabilitas. RED ini digunakan jika memiliki traffic yang congested ya. Kalau tadi FIFO yang tidak padat ya. Jadi sama ya, FIFO dan RED ini jika jaringan atau traffic ini tidak padat ya. Sama sesuai dengan traffic TCP, tetapi kurang baik jika digunakan untuk traffic UDP ya. Ini jenis RED, Random Early Detect. Oke. Ilustrasinya seperti ini. Di sini ada flow 1 2 3 4 ya. Secara random maka akan di drop ya. Yang ke interface pertama ini random ya, biru dulu, merah, kuning, baru hijau ya. Di sini ada config-nya, QW-nya misalnya dibuat sendiri, QW1 jenisnya read, QW size-nya 60, min threshold-nya 10 paket, max threshold-nya 50 ya, burst-nya 20 paket, average paketnya 1000 byte ya. Nah, ini config-nya seperti ini. SVQ stack hashtag fairness queuing. SVQ ini sebenarnya tidak menyediakan QW antrian. SVQ hanya menggunakan algoritma hashing dengan melihat 4 parameter: source,
and destination IP address, and source and destination port. Untuk mengklasifikasikan paket menjadi 1024 sub-query. Kemudian, algoritma round robin akan melakukan query ulang atau mendistribusikan traffic dari masing-masing substream yang ada. Ini SVQ. Setelah per detik, algoritma hashing akan berganti dan membagi session traffic ke sub-query lainnya dengan alot besar yang dengan paket alot yang sangat besar, ya, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Sini ada flow 1 sampai 8. Ya. Per tubnya di sini 5 second. Alotnya besarnya 1514. Ya. Ini SVQ. Maka klasifikasikan di classifier, ya. Nah, nanti di schedulernya berdasarkan port yang masuk, ya. Seperti itu. PCQ, per connection query. PCQ ini dibuat sebagai penyempurnaan daripada SVQ, ya. PCQ tidak membatasi jumlah sub-query. PCQ membutuhkan memori yang cukup besar. Jadi, jika kita ingin menggunakan PCQ, perhatikan juga kemampuan router boot atau router OS kita atau mikrotik kita yang kita punya. Ya, karena menggunakan memori yang besar. Kemudian dilihat juga berapa query yang akan dibuat, gitu ya. Nah, di sini ada flow dari 1 sampai 4, ya. Ini ada user misalnya, ya, kuning, merah, biru, dan hijau. Kemudian di sini menggunakan query-nya PCQ classifier source address, ya, upload berarti. Nah, di sini sub query-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 7, ya. Ada 7 yang kepake. Yang akan diolah di sini ada 4. Nah, maka tidak ada antrian di sini. Nah, di sini menggunakan algoritma round robin, ya. Lalu setelah dikuery-kan menuju ke interface, ya. Di sini karena source address berarti upload. Nah, gue lihat, perhatikan di sini merah, kuning, merah, kuning, ya. Kemudian biru, hijau, biru, merah, hijau, ya. Merah, biru. Lalu di sini hijau, merah. Nah, ini jauh nih. Yang 4. Seperti itu. Lalu menuju ke interface tadi, ya. Menuju ke interface out, ya, berarti kan output, ya. PCQ akan membuat subquery berdasarkan parameter PCQ classifier, source address, destination address, source port, dan DST port, ya, seperti ini. Dimungkinkan untuk membatasi maksimal data rate untuk setiap sub paket PCQ rate dan jumlah paket data. Ya, di sini bagaimana menghitungnya total ukuran query pada PCQ. Sub query tidak bisa melebihi jumlah paket sesuai PCQ total limit, ya. Ukuran query. Nah, nanti bestemnya berapa ditulis, misalnya sini adalah 10, seperti itu. Nah, ini untuk query download, ya, destination. Nah, di sini ada contohnya penggunaan PCQ. Di sini ada PCQ rate-nya 128 kilo, ya. Query-nya PCQ download maksimalnya adalah 512. Jika yang mengakses 2 user, maka dibagi menjadi 128. Jika 4 user, 128 4 kali. Masing-masing user 128 kbps, seperti itu jika 4 user. Kemudian bagaimana jika 7 user? Nah, nanti 73, ya, masing-masing. Nah, itu jika PCQ rate-nya 128, ya. PCQ rate-nya yang ini
itu diisi 128. PCQ-RAT ini adalah bandwidth ya, nilai yang akan didapatkan oleh satu user ya jika terkoneksi ke jaringan seperti itu. Bagaimana jika PCQ-RAT-nya 0 ya? Jika PCQ-RAT-nya 0, maka router akan mengatur sendiri jika yang koneksi satu user, maka user akan mendapatkan max limitnya yaitu 512 ya, bandwidthnya 512. Kemudian jika ada dua user, maka akan dibagi oleh router berdasarkan jumlah user yaitu 256 kbps. Jika ada 7 user maka akan dibagi dan seterusnya. Jadi kalau PCQ-RAT-nya dibuat 0, maka setiap user akan semakin kecil ya, akan dibagi. Dan jika yang menggunakan hanya jumlahnya sedikit, maka akan semakin bandwidth yang didapatkan semakin besar ya, dengan PCQ-RAT-nya sama dengan nilainya 0. HTB adalah kelas full queuing disiplin yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan handling yang berbeda untuk beberapa jenis traffic. Ya, secara umum kita hanya dapat membuat satu tipe queue untuk setiap interface. Dengan HTB kita dapat mengaplikasikan properti yang berbeda-beda. HTB dapat melakukan prioritas untuk grup yang berbeda. Ya, di sini ada ilustrasinya. HTB hierarchical token bucket ya. Di sini ilustrasinya. Di sini ada terdapat flow 1 sampai 4, kemudian ada levelnya, level 1 2 3 4 ya. 0 1 2 3 4. Di sini difilter ya. Difilter menggunakan berdasarkan aplikasi yang digunakan. Misal berdasarkan port ini ya. Ada port 3, HTTP, FTP, HTTP plus FTP, kemudian menuju ke interface lokal ke dalamnya. Seperti itu. Jadi berdasarkan hierarki ya. Nah, ini kalau seperti ini menggunakan Mangle ya. Dan koneksinya ditandai ya, menggunakan MAC connection ya. Nah, port ini port yang digunakan berapa, HTTP berapa, FTP berapa, itu harus dicatat ya. Struktur HTB. Setiap queue bisa menjadi parent untuk queue lainnya. Semua chain queue, tidak peduli berapa banyak level parentnya, akan berada pada level HTB yang sama, paling bawah. Semua child queue akan mendapatkan traffic sekurang-kurangnya sebesar limit add ya. Nah, sini ada contohnya. Ada router sini IP-nya 192.168.0.254. Sini kemudian ada switch. Lalu di switch ini ada 4 PC ya, masing-masing PC diberikan bandwidth 192.168.0.1, uploadnya 632, downloadnya 64 misalnya. Oh, ini sama semua ya. Nah, PC key-nya ya, kan dibuat di sini IP firewall ya, di terminal tinggal diketik ini IP firewall Mangle add chain rerouting, actionnya adalah MAC packet ya. Kemudian interface-nya masuknya lewat mana, dari ether LAN-nya ya. Kemudian new packet MAC-nya adalah client upload ya. Pilih ditandai client underscore upload. Nah, kemudian buat lagi IP firewall Mangle add chain rerouting, actionnya MAC packet, in interface-nya ether1 ya, ke internet. New packet MAC-nya client download ya. Buat 2 PC tape, satu untuk download, satu untuk upload. Destination address untuk traffic download user. Source address untuk traffic upload ya, source address untuk traffic upload. Nah, di sini config-nya adalah queue type ya, diberi nama PCQ download ya. Kemudian CAN-nya, jauh jenis queue type-nya, pilih PCQ ya. Lalu PCQ-RAT-nya diisi 64.000 ya, 64.000.
atau 64 kbps ya. PCQ classifiernya, destination address-nya. Nah, query type-nya add name kita buat lagi untuk PCQ upload ya. Lalu PCQ rate-nya 32.000 ya. PCQ classifiernya source address ya, seperti itu. Kemudian buat satu simple query. Buat simple query dengan IP ya, disamakan ini networknya. Kalau seperti ini maka akan masuk semuanya ya. Query sama dengan PCQ upload, PCQ download di bawah ya. Query-nya guna pilih PCQ upload, PCQ download. Kemudian paket marknya adalah client download, client upload. Posisi query pada router OS dilakukan pada parent interface. Pertama interface fisik, letak 1, 2, 3 dan seterusnya, WLAN ya. Kemudian bisa pada interface virtual, global in, global out dan global total. Simple query tidak bisa melakukan query pada parent interface, sehingga secara otomatis menggunakan virtual interface. Mangle structure. Mangle ini diatur dan diorganisasikan chain ya. Ada 5 built-in chain mangle dalam mikrotik. Ada pre-routing, post-routing, input, output, dan forward. Pre-routing ini making before global in query, yang menandai membuat tanda sebelum masuk pada global in query. Post-routing ini making a mark before global out query, memberikan tanda sebelum keluar ya, sebelum global out query ya. Lalu ada input, making a mark before input filter, membuat tanda sebelum input filter. Lalu ada output, making a mark before output filter, dan forward nih, making a mark before forward filter, yaitu memberikan tanda sebelum masuk pada filter forward ya. Forward itu koneksi dari luar menuju ke user atau dari user menuju ke internet ya, tanpa dari router, bukan dari router tapi langsung dari internet ya. Begitupun sebaliknya. Jika dibutuhkan, user dapat membuat chain baru dengan nama tertentu. Nah, ini ada QoS paket flow-nya. Ketika input interface, maka yang dibuat mangle pre-routing ya. Kemudian pilihnya global in, global total ya. Jadi kalau kemudian mangle-nya ini adalah input masuk ke router ya. Lalu berhubungan dengan mangle output dan mangle forward juga, kemudian mangle post routing ya, lalu menuju ke global out atau global total. Kemudian out interface HTB, lalu menuju ke output interface seperti itu. Mangle mark connection 1, sini ada paket yang ditandai ya. Kemudian connection yang kedua, paket ini ditandai, paket ini ditandai ya. Kemudian mark paketnya, connection yang pertama, paket ini juga ditandai. Yang kedua connection ya. Paket ini juga telah ditandai seperti itu. Ini ilustrasi daripada penggunaan mangle. Nah, paket flow-nya seperti ini ya. Jadi bagaimana kita ingin membuat pre-routing itu berfungsi hanya jika DST-NAT ya. Kemudian input interface, output interface bisa pakai mangle pre-routing? Nggak bisa ya.
Di sini ada pre-routing, ada input, ada output, ada post-routing. Input adalah dari luar menuju ke router. Forward adalah dari luar menuju ke klien, bukan ke komputer. Ya, seperti itu. Penggunaan Mangle untuk Wiwi ya, ini upstream contohnya, upstream dan downstreamnya ya. Ini config, silahkan dicoba ya. Ini dari PC menuju ke interface ke LAN ya, dimana chain yang menggunakan pre-routing ya. Making paket upstream menandai paket yang dari internet ya, kemudian masuk kepada global in membuat limitasi upstream, lalu membuat routing decision ya, kemudian di forward, lalu di post routing global out, kemudian di sini ada global out, tidak perlu ada limitasi di sini ya, karena sudah dilimit di global in. Kemudian untuk downstream, destination server, in interface-nya pilih yang one, kemudian pre-routing dipilih chain-nya, lalu masuk ini ke global in, kemudian ke routing decision, lalu ke forward, kemudian ke post routing, Mangle paket downstream di sini agar bisa dilimit di global out, limitasi downstream terjadi di sini. Downstream ini ke interface-nya menggunakan one ya, ke atas, lalu chain-nya menggunakan pre-routing ya. Global out ini limitasi downstream terjadi di global out ya, yang akan menuju ke out interface LAN. Kemudian out interface menuju ke PC seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah network management. Nah, bagaimana network management terjadi ini ya? Ya, nanti saya akan coba buat video selanjutnya, praktek atau observasi Wiwi ya. Koneksi dari host to host ya. Di sini ada dua PC 1 dan PC 2 ya. Nah, MAC address dan IP address ya. Nah, ping dari PC 1 ke PC 2, proses yang terjadi adalah sebagai berikut. PC 1 memeriksa tabel ARP cache internal PC 1 ya, dicek. Bila tidak ada, dia bertanya broadcast ke network, siapa IP 182.168.432 dan berapa MAC address-nya. Bila tidak ada, dia akan bertanya menu atau broadcast ke network, siapa IP ini dan berapa MAC address-nya. Lalu nomor 3 PC2 mereply, saya pemilik IP 182.168.43.2. MAC address saya adalah sekian gitu. Lalu PC1 yang keempat, PC1 menerima informasi dari PC2 dan menambahkan entry pada tabel ARP cache-nya. Dimasukkanlah ke sini. Klik seperti itu ya. Koneksi host to host. ARP meskipun pengalamatan paket data menggunakan alamat IP address, alamat hardware hardware address harus digunakan untuk transport data host to host ya pada connected network. ARP digunakan untuk mapping layer OC level 3 ya, IP ke layar OS level 2 MAC address. Router ini memiliki tabel entry ARP saat ini digunakan. Biasanya tabel ARP dibuat secara dinamis oleh router, tetapi untuk meningkatkan keamanan jaringan dapat juga dibuat secara statis, baik sebagian ataupun semaunya, dengan menambahkan secara manual. Dibuat secara statis baik sebagian atau semuanya dengan menambahkan secara manual pada entry ARP table.
Interface ARP mode-nya apa aja? Ada mode enable, proxy ARP, reply only, dan disable. Enable itu seperti apa? Mode ini secara default enable pada semua interface di Mikrotik. Semua ARP akan ditemukan dan secara dinamik ditambahkan dalam ARP table. Proxy ARP, mode yang kedua, router dengan mode ARP. Proxy akan bertindak sebagai transparan proxy ARP antara dia atau lebih jaringan terhubung langsung. Kemudian yang ketiga, reply only. ARP reply only memungkinkan router hanya akan mereply ARP statis ditemukan di tabel ARP. Akses ke router dan ke jaringan di belakang router hanya dapat diakses oleh kombinasi IP dan MAC address belakang router. Yang akses ke router dan ke jaringan di belakang router hanya dapat diakses oleh kombinasi IP dan MAC address yang ditemukan di tabel ARP, ya. Artinya MAC addressnya pada mode reply only ini harus distatiskan, ya. Yang keempat, disable. Permintaan ARP dari klien tidak dijawab oleh router. Oleh karena itu status ARP entry ini harus ditambahkan di samping di sisi router juga di sisi klien. Misal pada Windows menggunakan perintah sebagai berikut, yaitu ya ARP-S spasi 192.2.1 MAC address yang masukkan, ya, seperti itu. Lab ARP mode lah, ini ya ARP modenya seperti ini. Setiap interface beda-beda. Statusnya sama tapi boleh dipilih. Oke, seperti ini modenya. Next, ARP only, ya. Tambahkan kombinasi IP dan ARP dari laptop pada menu IP ARP, ya, ditambahkan. Lalu ping IP router dari laptop. Coba gunakan laptop serta lain, isikan IP yang sama dengan IP laptop Anda sebelumnya. Coba ping, ya, seperti itu. Lalu ada lagi lab DHCP server. DHCP server ini dijalankan pada masing-masing interface di router, ya. Baik itu interface fisik ataupun interface virtual dapat dibuat DHCP server. Untuk memudahkan setting DHCP server, sebelumnya add IP address untuk interface yang akan menjalankan DHCP server. Lalu setting DHCP server pada menu IP DHCP server, pilih DHCP setup, ya. Next akan ada video selanjutnya membahas tentang saya contohkan setup simple queue, setup queue tree, bus, kemudian PCQ, lalu DHCP server, ARP, dan monitoring, ya. Ya, sekian dulu dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan pada e-learningnya. Silakan di komen di bawah video yang akan saya setup ini. Ingat, akan ada tambahan lagi videonya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.